inget pempek dan jembatan Ampera ya, luar biasa banget. Wong kita galo nih ya. Oke. Hari ini akan tampil dari Kota Palembang, yaitu Bapak Ahmad Mustain yang sudah ada di monitor kita, Bapak Dr. Haji Ahmad Mustain, SSTP, MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang yang akan menyampaikan topik kabar terkini Kota Palembang dan program pendampingan untuk wirausaha UMKM. Dan tentunya ini menarik sekali karena Palembang menjadi salah satu kota yang dituju untuk bisnis franchise di Indonesia. Ya, memang agak sensitif, kadang-kadang ada yang mengatakan demikian, agak sensitif ini untuk masuk ke Palembang. Tapi justru hari ini nanti mungkin dari Pak Ahmad Mustain akan menyampaikan banyak hal sehingga para pebisnis yang ikut acara hari ini akhirnya mau untuk menuju Kota Palembang, membesarkan bisnis di sana. Dan tentunya di Palembang banyak yang menarik ya Pak. Sebelum COVID itu ada, kalau setiap Sabtu malam Minggu ada pasar yang di jalan utama itu yang menarik banget gitu. Oke, saya sampaikan salam juga untuk Bapak Insinyur Aris Munandar, MPSDA ya. Oke, yang bergabung juga di acara ini. Oke, tanpa berlama-lama saya langsung berikan kesempatan ke Bapak Dr. Haji Ahmad Mustain, SSP MSI untuk menyampaikan informasi terbaru tentang Palembang. Silakan Pak Ahmad Mustain. Waktu buat Bapak. Ya, terima kasih Pak Joko atas kesempatan ini. Memang acara yang luar biasa. Terima kasih kami dari pemerintah Kota Palembang diberikan kesempatan untuk menyampaikan update terkini. Tentunya dengan kesempatan ini juga menjadi kesempatan bagi kami memberitahu kepada seluruh pengusaha franchise di Indonesia untuk tentunya dapat memanfaatkan Kota Palembang, salah satu kota besar di Indonesia. Ekonomi terus memang sangat terdampak akibat COVID-19 ini. Kalau kita bicara tentang update kondisi UMKM di Kota Palembang, ya tidak hanya di Kota Palembang. Ini kita bicara seluruh dunia memang terdampak akibat ini. Bahwa apalagi di Kota Palembang. Di Kota Palembang itu 97% penyerapan tenaga kerja itu ada di sektor UMKM. Dan juga 60% menopang PDB Kota Palembang. Memang tepat sekali jika kita mensasar UMKM itu sebagai tujuan utama kita untuk segera bisa bangkit dari dampak COVID-19 ini. Di Kota Palembang, jumlah UMKM yang tersebar di 107 kelurahan itu berjumlah 37.902 UMKM, terdiri dari 32.285 UKM mikro dan 5.617 UKM menengah. Pemerintah Kota Palembang telah menggelontorkan bantuan berupa bantuan pinjaman modal tanpa angguran dan tanpa bunga kepada 6.410 UMKM yang ada di Kota Palembang. Dampak COVID ini memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wagub, Pak Suryaman juga, bahwa penurunan omset dari UMKM itu sendiri, terus penjualan yang hampir drop habis-habisan, bahkan sampai menyentuh angka 80%. Akibatnya juga terjadi pengurangan pegawai, merumahkan pegawai. Itu semua karena kondisi COVID-19 ini. Kita harus sama-sama berpikir bagaimana bisa menurunkan bisa mencegah dari pertumbuhan ekonomi akibat dari COVID ini. Apa saja kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang terkait dengan bagaimana menggeliatkan kembali ataupun mendampingi pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Palembang. Kita terus melakukan pendampingan kepada UMKM yang terdampak dari COVID-19 ini, diantaranya dengan menghimbau kepada pelaku usaha untuk memanfaatkan media sosial sebagai channel pemasaran.
perlu diketahui juga mungkin sama seperti dilakukan oleh beberapa kepala daerah, misalnya beberapa pejabat itu yang seperti di Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo itu mensupport bagaimana UMKM itu dipromosikan melalui media sosialnya. Di Palembang juga Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota melakukan yang sama, dan beberapa juga pejabat lainnya seperti Sekda Kota Palembang juga mencoba membantu promosi produk UMKM itu untuk dipasarkan melalui media sosial. Tentunya ini semata-mata dengan tujuan juga mendorong pelaku usaha UMKM untuk memanfaatkan sosial media untuk melakukan pemasaran produknya. Terkait dengan COVID, dalam rangka penyediaan masker, pemerintah Kota Palembang memberdayakan 260 UMKM untuk membuat 127.000 masker untuk memenuhi kebutuhan di Kota Palembang. Juga mengusulkan 139 UMKM sebagai calon penerima kartu prakerja yang menjadi program pemerintah. Selanjutnya, berdasarkan surat edaran Wali Kota Palembang nomor 29 tahun 2020 tanggal 29 April 2020, pemerintah Kota Palembang melalui kebijakan OJK memberikan program penundaan angsuran kepada pelaku usaha yang menjadi kreditur di Bank Perkreditan Rakyat Kota Palembang berupa restrukturisasi kredit dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Selain itu juga melakukan penundaan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame dan tidak dikenakan terhadap penundaan sanksi terhadap penundaan pembayaran tersebut. Selanjutnya, untuk pelaku usaha tradisional yang dikelola oleh perusahaan daerah PD Pasar Palembang Jaya diberikan keringanan sebesar 30% untuk pembayaran tarif jasa pengelolaan harian di Kota Palembang. Selanjutnya juga pelaku usaha restoran yang memiliki omset di bawah 10 juta per bulan dibebaskan pajak restoran selama pandemi ini terjadi. Selanjutnya juga pemberian pinjaman penguatan modal kerja bagi 4.000 usaha kecil dan mikro setiap tahun tanpa anggunan dan tanpa bunga dengan dana yang disiapkan sebesar 12 miliar per tahun. Bukan tanpa bunga sih, pemerintah Kota Palembang mensubsidi bunganya sebesar 80%. Pemberian bantuan dana ini difasilitasi oleh Bank Perkreditan Rakyat, di mana berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang. Selain itu juga pemerintah Kota Palembang telah menunjukkan komitmennya dalam bagaimana bersikap dan bekerja di masa pandemi COVID-19 itu. Karena kinerja yang terukur oleh pemerintah pusat, maka pemerintah Kota Palembang mungkin juga sama dengan pemerintah daerah lainnya mendapatkan dana DID dari pemerintah pusat sebesar 15,9 miliar. Nah, pemanfaatan dana DID ini juga kita fokuskan terhadap bagaimana mampu menggeliatkan sektor UMKM yang ada di Kota Palembang. Bantuan yang disebarkan melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang di 18 kecamatan dengan memanfaatkan dana DID ini salah satunya adalah bantuan peralatan UMKM. Seperti memberikan mesin jahit, freezer, food mixer, impulse sealer, mesin bordir, dan pembuatan website. Selain itu, di Palembang juga di bawah koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pindo Kota Palembang, kita memiliki mall pelayanan publik di Kota Palembang. Nah, di sini di mall pelayanan publik itu terkait dengan COVID, kami coba memberikan lebih mudah lagi kepada pelaku usaha dengan mengurus perizinan secara online yang pertama, sehingga mereka tidak perlu lagi datang ke PTSP. Ini dimaksudkan adalah untuk salah satu juga untuk bagaimana protokol kesehatan itu mampu kita laksanakan. Yang kedua adalah penyediaan posko layanan konsultasi UMKM terdampak COVID. Ini kita bekerja sama dengan HIPMI Kota dan Provinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga,
kepada pelaku usaha yang masih masa berlaku izin usahanya habis, kita lakukan perpanjangan secara otomatis sampai dengan pandemi ini selesai. Dan juga di mall pelayanan publik bekerja sama dengan Bank Sumsel Bubble dengan dana CSR-nya dan dikelola oleh HIPMI Kota Palembang, kami menyediakan gerai UMKM. Gerai UMKM ini kami dedikasikan untuk pelaku usaha UMKM untuk bagaimana mereka bisa memasarkan produknya dengan semuanya free. Gerainya kami siapkan oleh Bank Sumsel Bubble untuk pemanfaat kebutuhannya, listrik, internet dan lainnya disediakan oleh kami, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang. Dan tentunya mereka juga mendapatkan pembinaan secara langsung dari HIPMI Kota Palembang untuk bagaimana usaha mereka bisa terus berkembang di masa pandemi ini. Mungkin itu beberapa hal yang kami lakukan di Kota Palembang, update terakhir terhadap bagaimana UMKM di masa pandemi ini. Kembali, kalau tadi Pak Joko sampaikan bahwa tidak perlu takut lagi ke Kota Palembang, memang iya, kami sangat berharap pelaku usaha franchise ataupun pelaku usaha yang ada di Kota Palembang jangan ragu untuk mengambil usaha franchise itu dan mengembangkannya di Kota Palembang. Kami, pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang, akan mensupport secara maksimal. Apa yang menjadi kendala, sampaikan, dan kita sama-sama cari solusinya, kita cari jalannya, sehingga secara bersama-sama kita bisa melewati pandemi ini. Mungkin itu Pak Joko, mungkin dari kami Kota Palembang untuk sementara, nanti kita lanjutkan dengan kesempatan diskusi setelah selesai setelah semua pemateri menyampaikan materinya. Mungkin terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ahmad Mustain, terima kasih atas pemaparannya, luar biasa nih ya. Ini saya begitu mendengar paparan Bapak ini saya langsung semangat nih mendorong para pebisnis untuk ekspansi di sana nih. Sangat bersahabat kotanya, bisa dibantu. Harusnya tahun ini kita ketemu Pak ketika pameran, tapi kita nggak jadi bertemu Pak ya. Jadi kapan-kapan saya akan datang ke sana Pak untuk mengajak pebisnis untuk bisa berbisnis di Kota Palembang yang dahsyat. Dan tentunya Palembang sudah diketahui oleh masyarakat Asia dan ini yang membuat Palembang jadi makin cepat dan makin berkembang dengan dahsyat. Oke, terima kasih Pak Ahmad sekali lagi. Nanti tetap di sini Pak. Nanti di akhir sesi